Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna wa aujabana bil ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qabi'in lahum bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati jajaran pemerintahan kelurahan yang berkesempatan hadir, seterusnya yang hormati segenap pengurus masjid, ketua dan jajarannya, kemudian yang hormati imam masjid, orang tua-tua kita, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh agama seluruh bentang dalam nagari. Seterusnya kaum ibu, emak-emak, masyarakat kelurahan Benai, jamaah masjid Surang, kemudian kita yang berhadir pada umumnya, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk lagi surah Al-Mak. Kampung tadi jolok tempoh ilaga dua mak. Habis kedua korona baju pertama. Lekin payah tak benda macam buat pun mau dah. Dikira ke pun mak. Ngan ya sopoi pun tak nampak sedoleh. Baik, kaum bapa, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berbahagia ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya masih ada peluang untuk menambah amal ibadah. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Bukti syukur kita tunjukkan ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehadiran kita ke rumah Allah ini adalah bukti salah satu syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lapaskan secara bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa tak ada suara Allah? Ambo suruh sama-sama mereka. Penting galun kau bersuara kau. Dalam hati dia pakai tero. Yang kurang dia malam mati. Selagi lidah ini sempurna, selagi lisan ini belum keluh, maka perbanyaklah berucap yang baik-baik, di antaranya berselawat kepada Rasulullah. Kita ulang lihat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betapa banyak besoknya umat manusia mengaku Muhammad itu adalah nabinya, tetapi belum tentu lagi Rasulullah mengakui kita umatnya. Mudah-mudahan karena berselawat kita itu, mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi Muhammad
umatnya yang mendapat syafaat di yaumil nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum hamba sampaikan ceramah singkat, hamba minta maaf kepada kita yang berhadir. Duduk berbicara bukan berarti menggurui, tetapi kita sama-sama mengharap ridho dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang hadir kau hamba, tetap kalau benar kita usah mengamalkan, kalau salah tolong tunjuk jari. Oleh kerana itu aku minta maaf terlebih dahulu. Ayo beri maaf. Alhamdulillah. Kemudian ucapan terima kasih kepada pengurus, kemudian seluruh para donatur, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, lain terlaksana kegiatan-kegiatan keagamaan. Alhamdulillah. Dari balon kaum yawas satu. Jadi tentu doa kita terbaik, semoga mereka-mereka Bapak Ibu kita selalu dalam keadaan sehat, kemudian murah rezekinya, kemudian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Karena tanpa donatur nak ke jalan dua Bapak Ibu. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saat sekarang ini masih dalam situasi itu masih dalam tahun baru Islam. Tanggal berapa kita kini mak? Tanggal 20 bulan 7 2024 waktu pertama dibenai. Kalau kalender Islam boleh Muharram 1446 Hijriah. Berarti kita masih di bulan pertama di tahun Islam. Terkadang kita lengah dengan kalender Islam kita sendiri. Kenapa kita lengah? Karena kita membiasakan kalender Masehi. Dilarang itu indah. Bukan dilarang kita memakai itu, silakan, tetapi kita jangan sampai lengah dengan kalender kita sendiri. Mana diantaranya betapa banyak kalaulah pertukaran tahun kalender Masehi itu berbagai macam kegiatan, berbagai macam yang akan dilakukan. Ada yang bakar ayam, ada yang bakar ikan, ada yang bermusik sampai larut malam. Itu pertukaran tahun Masehi. Lalu betapa banyak itu yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri, padahal itu bukanlah tradisi umat Islam. Maka akan bertepuk tanganlah orang-orang yang bukan pengikut kita. Bagaimana dengan kalender Hijriah? Kalaulah kalender Hijriah itu adalah hal yang mulia, kapan bertukar tanggal, kapan bertukar tahun, itu adalah lantunan Allah, yakni azan panggilan untuk hadir ke masjid, untuk hadir ke mushola. Begitu matahari terbenam, begitu azan dikumandangkan, maka berubahlah tanggal, maka berubahlah tahun. Berbeda dengan kalender Masehi. Tapi kadang-kadang kita tidak menghiraukan panggilan itu. Itulah bedanya pertukaran tahun kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Maka kita lengah dengan itu sehingga kita tidak tahu dengan kalender Islam itu sendiri. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita berbicara tentang tahun Islam, kita sudah mengetahui itu adalah hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalaulah perjalanan beliau kita baca, maka itu akan sangat memakan waktu yang panjang. Tetapi kita ambil pelajaran-pelajaran di antaranya, yakni tentang hijrah itu sendiri. Hijrah artinya berpindah, beralih. Artinya kita harus berubah ke arah yang lebih baik, berubah ke arah yang lebih baik, dari yang tidak taat menjadi taat, dari maksiat kepada kebaikan-kebaikan. Maka itu adalah hijrah yang mesti kita lakukan.
Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka pada subuh yang berbahagia ini Ambo akan sampaikan 3 syarat untuk hijrah. Jangan kita melapaskan secara hijrah, tetapi tidak ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan untuk kebaikan-kebaikan. Maka pada subuh yang berbahagia ini, apa syarat untuk hijrah itu? Mak, lain je mak. Lain Jelas suara orang kalau tong lah bawa gitu kan. Itu dari lamor mak. Baju pertama lah. Mana 3 syarat ya diantaranya? Yang pertama, syarat hijrah itu diantaranya bagaimana kita beralih itu, berubah itu ke arah yang lebih baik. Yang pertama adalah ada sesuatu yang ditinggalkan. Ada sesuatu yang ditinggalkan, artinya tentu dari yang tidak baik menjadi baik, dari maksiat kepada ketaatan, dari biasanya tak solat menjadi solat, dari biasanya solat di rumah berpindahlah ke masjid, dari biasanya terawih ke masjid maka datanglah awal masjid. Artinya banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah SWT, kenapa kita mesti ada yang harus ditinggalkan? Karena umur yang diberikan oleh Allah SWT akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT besoknya. Sekarang sudah berapa umur kita? Ada yang 35, ada yang 40, ada yang 50. Kalaulah semasa hidup banyak kita lakukan ketaatan kepada Allah, Alhamdulillah. Tetapi kalau banyak maksiat atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, maka inilah yang mesti kita renungkan. Konam idriken mati, kullu nafsin saikatul maut. Setiap kita pasti akan mati. Maka untuk itu, kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah SWT, mari kita merenung kembali untuk selalu meninggalkan tabiat-tabiat yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita tinggalkan itu, karena hijrah mesti ada yang harus kita tinggalkan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang pertama, harus ada yang ditinggalkan. Habis teman yang berubah, mau pikir terbiaya jadi. Itu yang pertama. Jadi itu konang umur idui konang umur idui mati, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Jadi syarat pertama adalah ada sesuatu yang harus ditinggalkan. Tentu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Kemudian yang disuruhnya tetap kita semakin tingkatkan. Tetap kita untuk hijrah kepada kebaikan-kebaikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat untuk hijrah itu, untuk beralih, untuk berubah ke arah yang lebih baik, ada sesuatu yang harus dituju. Karena perjalanan tanpa tujuan maka tidak akan terarah. Untuk itu terkadang sering gagal karena niat yang salah. Padahal innamal a'malu binniyat. Sesuatu yang kita lakukan berawal dari niat kita, maka kita harus ada yang akan dituju ketika kita ingin hijrah. Kita harus mengetahui wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Artinya kita hidup harus ada tujuan. Kemudian untuk apa kita hidup, tentu kita juga harus punya tujuan. Maka kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita tunjukkan ibadah-ibadah kita kepada Allah SWT. Harus ada tujuan untuk berhijrah. Jangan kita
untuk beribadah kepada Allah, jangan taat karena hal lain, tetapi taatlah, beribadahlah, ikhlaskan karena Allah. Ikhlaskan karena Allah, jangan karena makhluknya. Mana model lara jinda tua ke mensoji matua, abe tak kena jinda tua ke mensoji kau cucung lah bodak, dek cucung lupa rajin ke mensoji. Ikhlaskan karena Allah. La rajin apa kamu saji apa abe tak rajin kamu saji ke rumah ada kamu saji. Itu karena makhluknya, tetapi taatlah karena Allah. Jadi artinya kau bapak, kau ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita mesti ikhlaskan segala apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, ikhlaskan karena Allah, bukan karena makhluk lainnya. Untuk itu kau bapak, kau ibu yang dimuliakan Allah SWT, seperti apa tujuan kita untuk hijrah itu? Tentu tidak lain dan tidak bukan untuk kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Jadi kau bapak, kau ibu yang dimuliakan Allah SWT, mesti hijrah. Syarat yang kedua, mesti ada yang akan dituju. Kau bapak, kau ibu yang dimuliakan Allah SWT, kemudian ada mak lain-lain Jawa ya. Apa yang pertama tadi? Harus ada yang ditinggalkan. Yang kedua, harus ada yang akan dituju. Jadi itu syaratnya diantaranya. Kemudian yang ketiga, apa syarat ketiga kita untuk hijrah, untuk beralih itu? Diantaranya ada bekal yang akan dibawa. Sebuah perjalanan tanpa bekal, maka kita perjalanan akan sia-sia. Jadi harus ada bekal yang akan dibawa. Kita hidup di atas dunia ini adalah perantau, dan kita akan menuju tujuan, maka mesti kita ada bekal. Apa bekal yang kita bawa? Wa tazawwadu inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Artinya kau bapak, kau ibu yang dimuliakan Allah SWT, di momen hijrah ini, di tahun baru Islam ini, kita mesti hijrah untuk kebaikan-kebaikan. Untuk itu kita tunjukkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah SWT. Takwa tak cukup sekadar lisan, tak cukup sekadar ucapan, perlu pembuktian ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah SWT. Yang pertama diantaranya tentulah ibadah tentang solat kita. Kenapa selalu disampaikan tentang solat? Karena yang pertama dihisab di hadapan Allah SWT adalah ibadah solat. Untuk itu kita sama-sama tingkatkan ibadah solat kita, kualitas ibadah solat kita. Yang biasanya olah solat tetapi jauh dari waktu yang tepat, maka kita tepatkan waktunya. Andai sudah tepat waktu tetapi masih di rumah sendirian, maka bersegeralah hijrah ke masjid. Untuk itu berjamaah ke masjid. Artinya kau bapak, kau ibu yang dimuliakan Allah SWT, akan berbeda kualitas solat di rumah atau kualitas solat sendirian dengan di masjid, dengan berjamaah. Dari segi apapun, baik itu secara bacaan, baik itu secara pahala, tentu akan berbeda di hadapan Allah SWT. Untuk itu kau bapak, kau ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita mesti hijrah untuk kebaikan. Ibadah solat kita, begitu juga dengan ibadah lainnya. Baca Al-Quran kita, bagaimana selama ini? Kadang-kadang ratu baru dah baca Al-Quran, angkat kapur manto, lepun dia manto dia baca Al-Quran. Itu alasan dia awak semua baca Al-Quran. Untuk sehat ke mana dulu gunakan. Maka banyak juga ibadah yang lain untuk membaca Al-Quran. Kemudian begitu juga dengan ibadah lain, bersedekah, berinfaknya. Mudah-mudahan di mana masjid, di mana mushola, ada nama-nama kita yang tertulis oleh malaikat. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta yang kita punya, di dalam kekayaan yang kita miliki, juga ada hak orang lain. Kau bapak, kau ibu yang dimuliakan Allah SWT,
Baik kita sekarang dalam situasi pacu, bukan pacu yang dilarang, bukan nonton pacu yang dilarang, tetapi jangan sampai terlalai ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan tengok pacu, silakan berpacu, tetapi jangan sampai tinggal solat kita karena kegiatan-kegiatan duniawi. Jadi bukan dilarang, bukan ditoga, silakan jengok. Kalau besok di akhirat tak ada pacu, tak ada pacu serok, pakailah. Karena doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi dunia dulu baru akhirat. Silakan pakai dunia, tetapi artinya jangan terlalai akhirat awak. Tetap kita pakai dunia, tapi jangan terlalai akhirat awak. Kau bapak, kau ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk itu siapa yang akan merubah itu, siapa yang akan mengajak itu, tentu itu. Kini go banyak pengen jemaah gitu kok. Air lebih banyak. Kalau lain banyak, alhamdulillah. Jadi itu harus berhijrah, saling mengajak, saling membawa, artinya untuk kebaikan-kebaikan. Mulai beko kita jengok lalu buat baikkan bonua lo, atau bonua itu biaya dari situ tak boleh keluar. Beko kita jengok kok. Kalau bonua alhamdulillah. Kadang yang pergi ke WC nya sembahyang tak lorong. Jadi kita ajak lagi saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang beragama Islam untuk selalu hijrah untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu diantaranya 3 syarat untuk kita hijrah untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ada sesuatu yang harus ditinggalkan, tentu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian harus ada tujuan, artinya kita hidup di permukaan bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah dalam artian yang luas, bukan sekedar solat 5 waktu, bukan sekedar puasa, tetapi ada lagi ibadah-ibadah selain tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, insyaAllah itu akan bernilai ibadah. Maka lakukanlah itu. Kemudian yang ketiga ada bekal yang dibawa. Tentulah ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tunjukkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita sampai lengah. Oh, ambo sehat lemah isu alat masjid, syarat mati tak harus sakit. Oh, ambo muda lemah isu alat masjid, syarat mati tak harus tua. Jadi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak pada waktu, tempat dan keadaan. Siapa lagi yang akan merubah itu, siapa lagi akan mengajak itu, ditunggu orang jauh bila, ditunggu orang doket kapan, tentu berawal dari kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum sendiri yang berubah. Tak akan berubah pribadi awak kalau tak dimulai dari awak. Maka kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kami mengajak pribadi kami, kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita hidup di permukaan bumi ini. Khairun nas man tala umruhu wa sana malu. Sebaik-baik manusia, panjang umurnya serta baik amalnya. Artinya semakin tua kita, semakin bertambah bilangan umur kita, semakin dekat dengan kematian, hendaknya semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rajin ke masjid, berbanyak baca Al-Quran, berbanyak sedekah. Kemudian jangan kita sebaliknya, semakin tua semakin ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak mau ke masjid, enggan baca Al-Quran, tak mau bersedekah, berinfak dan ibadah lainnya. Itulah orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan masyarakat Ambo, Kelurahan Benai, kemudian umat Islam pada umumnya adalah orang-orang yang selalu istiqomah untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu doa terbaik untuk kita. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang penghuni surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.